Bapak Ibu sekalian yang terkasih, salam sehat. Kita berjumpa lagi dalam renungan kita. Renungan tentang Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat bagaimana Tuhan itu menyampaikan wahyu kepada kita dengan berbagai macam perumpamaan-perumpamaan. Dalam Injil Yohanes bab 6 seluruhnya boleh dikatakan itu merupakan ajaran Tuhan Yesus, lalu pewahyuan Tuhan Yesus melalui peristiwa pergandaan roti. Pada Injil, bagian Injil yang hari ini kita renungkan, itu Tuhan menegaskan bahwa dirinya itu makanan. Ada berbagai macam pewahyuan. Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai air hidup, sebagai pokok anggur. Aku ini pokok anggur. Lalu kali ini Tuhan Yesus mengatakan aku ini makanan. Kalau kita perhatikan, sesuatu yang bisa menyatu dengan hidup kita, dengan diri kita, itu antara lain ya makanan. Masuk ke dalam tubuh kita, diproses, lalu apa saja yang ada di dalam makanan itu diserap oleh tubuh dan diedarkan ke seluruh tubuh, menyatu betul dengan hidup kita. Unik memang ketika Tuhan menyatakan dirinya, aku ini makanan. Apa kelebihan makanan dibandingkan dengan yang lain? Ya, makanan itu sungguh-sungguh bisa menyatu. Kalau misalnya intan, berlian, permata, itu kalau dimasukkan ke dalam tubuh kita tidak bisa menyatu. Percaya kepada Tuhan itu harus menyatu seperti itu. Tidak boleh hanya sekedar berhenti di satu bagian dalam hidup kita. Percaya itu menyeluruh, melibatkan seluruh kemanusiaan kita, ya pikiran kita, ya hati kita, nurani, jiwa kita, roh kita, semua dilibatkan. Dan kalau Tuhan menyatakan diri aku ini makanan, apalagi makanan yang istimewa, makanan bukan sekedar makanan dari ciptaan, tapi makanan dari yang ilahi. Karena kita mempercayai Tuhan Yesus itu Allah yang menjelma. Tuhan Yesus itu merupakan manusia jelmaan Allah. Dan ketika manusia jelmaan Allah yang ilahi ini menyatakan dirinya sebagai makanan, dan Tuhan mengatakan makan tubuhku dan minum darahku, itu sesuatu pemberian yang luar biasa. Ada kalimat yang begini, kalau kamu ingin memiliki hidup yang abadi, ya makanlah yang abadi. Dan makanan yang seperti itu, sejauh ini saya meyakini dan saya tahunya, ya hanya ada pada Tuhan. Yang abadi itu tidak ada lain kecuali Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan yang abadi itu menjelma menjadi manusia, lalu bersabda sendiri, makanan yang disediakan itu ialah tubuh dan darahnya sendiri. Dan itu masuk di dalam diri kita secara penuh. Dan Tuhan mengatakan barang siapa percaya dia mempunyai hidup yang kekal. Ya antara lain mempercayai ini. Maka sakramen Ekaristi yang merupakan sakramen sumber dari kehidupan iman Kristiani dan puncak kehidupan Kristiani, menyediakan sajian makanan tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi. Injil Yohanes bab 6 ini seringkali dikaitkan dengan penjelasan tentang sakramen Ekaristi. Maka saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kita bukan hanya diberikan makanan dari ciptaan,
Tapi Sang Pencipta sendiri menjelma menjadi makanan ilahi bagi kita. Memang manusia Kristiani itu mempunyai sajian istimewa. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan pewahyuan ini mengenai dirinya yang siap untuk menjadi makanan dan minuman, siap menyatu dengan kita dan mengubah apa yang insani yang kita miliki diresapi dengan keilahian itu. Sesungguhnya kita mempunyai yang ilahi di dalam diri kita, mempunyai yang kudus di dalam diri kita. Maka manusia diselamatkan sungguh-sungguh total, baik jasmaninya maupun rohaninya, karena memang Tuhan memasuki semuanya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sakramen Ekaristi, Hosti Kudus, sakramen Maha Kudus, kita yakini betul itu merupakan Yesus sendiri. Dan itulah yang sampai sekarang dalam Gereja Katolik merupakan bagian iman kepercayaan yang dipegang teguh. Orang mengerti atau tidak mengerti, gereja tetap menyampaikan ini. Kebenarannya tidak disangkal, tidak bisa diruntuhkan hanya karena orang tidak ngerti. Realita ilahi yang ada di dalam diri Yesus, diakui atau tidak diakui, realitanya itu. Pemikiran manusia, pendapat manusia tentang hal itu tidak mengubah kenyataan, dan itu yang dipercaya oleh gereja. Kalau ada orang yang tidak percaya, kita pun juga tidak mempersoalkan mereka, kenapa kamu tidak mau percaya. Karena memang kepercayaan ini sekaligus merupakan panggilan, anugerah, rahmat. Ada orang yang banyak mempelajari tentang Yesus tidak sampai percaya kepada Yesus, banyak. Berbicara tentang Yesus seolah-olah menguasai secara ilmu pemikirannya, logikanya begitu cerdas, mengerti Yesus, tapi tidak sampai kepada mempercayai Yesus, hanya mengetahui. Dan kita orang Kristen diajak, tidak cukup kalau sekadar tahu. Kita harus menikmati Yesus, menghidupi Yesus, masukkan ke dalam diri kita dan kita hayati, kita nikmati. Kalimat yang sering kita dengar untuk menggambarkan ini, orang tidak menjadi kenyang hanya diberitahu ada makanan, kecuali dia makan. Orang tidak menjadi hilang dahaga dan hausnya hanya diberitahu ada minuman. Mereka yang mempercayai mengambil makanan dan minuman dimasukkan dalam tubuhnya, disantap, nah baru mendapat manfaat. Sebanyak apapun orang tahu tentang Tuhan, apalagi merasa bisa cerdas menguasai ilmu tentang Tuhan, tetapi tidak pernah untuk mempercayai dan menghidupinya, sorry, dia tidak mendapat manfaat apa-apa. Dan disinilah sebetulnya iman kepercayaan ini bukan soal otak, bukan soal pikiran, tapi soal penghayatan hidup. Iman itu bukan miliknya orang pinter. Iman itu bukan miliknya orang cerdas. Tuhan itu bukan dicerna dengan kecerdasan, tapi dicerna dengan jiwa, dengan batin, dengan hati. Maka marilah kita beriman. Syukur-syukur kalau kita diberi kecerdasan otak, pikiran, bisa mengerti banyak, bisa mengetahui banyak, puji Tuhan. Tapi jangan lupa, iman itu bukan konsumsi otak. Iman itu konsumsi batin, konsumsi jiwa, keseluruhan manusia kita. Mari kita terima, mari kita nikmati Tuhan yang mewahyukan diri sebagai makanan dan minuman, kita makan. Firman-Nya kita dengar,
Sabdanya kita cerna, kita telinga kita mendengarnya, masukkan ke dalam pikiran, tenggelamkan di dalam hati, renungkan di dalam hati, di dalam jiwa, diresapkan, baru mengubah. Sakramen Ekaristi berupa sakramen Maha Kudus, kita terima, kita syukuri, kita bersatu dengan yang kudus, yang ilahi, lalu kita percaya bahwa tubuh kita diubah menjadi tubuh yang ilahi. Karena keilahian masuk dalam diri kita lewat makanan itu, kebangkitan badan kita percayai semakin menjadi menguatkan kita. Benar Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Karena memang Tuhan sendiri masuk di dalam tubuh kita, tubuh yang ilahi Yesus yang sudah bangkit, itu yang menghidupi kita. Itulah kelebihan insan Kristiani, manusia Kristiani harus yakin bahwa dirinya diresapi oleh keilahian Yesus.